berarti mewakili dari leader besar KMB. Dan langsung saja untuk pembincangan kita di sore hari ini, ya dengan tema berdamai dalam diri untuk menjadi miliarder. Wow, ini bagus banget temanya nih. Artinya kita harus berdamai dengan diri kita untuk jadi miliarder ketika semuanya ini yang memantaskan diri, tidak cuma hanya diri kita, tapi lingkungan, bahkan alam semesta ini siap untuk mensupport kita menjadi miliarder. Langsung kita hadirkan narasumber kita ya, yaitu Bapak Dr. Subhan Jubaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Husnul. Masya Allah. Gimana kabarnya, Pak Baik, Dokter? alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah. Ya, ya kalau salamnya harus gini. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Sehat, kaya berkah. Allah. Nah, Pak sama gini Pak Dokter atau Pak Subhan, ya Masya Allah hari ini sangat bahagia sekali kita ketemu di sore hari ini dalam memang menuntut ilmu ya, dalam mengembangkan tidak cuma hanya untuk kalangan dari profesional, tapi juga ini adalah pebisnis syariah Armina Daily. Nah, dengan tema kita ini berdamai ya dalam diri untuk menjadi miliarder. Ini sangat menarik sekali Pak Dokter, karena nggak semua orang itu mungkin berpikiran atau mindsetnya susah jadi miliarder, orang sekarang aja cuma yang jadi karyawan aja pas-pasan misalkan kayak gitu. Atau misalkan kita yang sekarang berprofesi dengan karya sekarang aja sudah syukur alhamdulillah nih, daripada nanti dikurangi gajinya atau di PHK dan sebagainya. Nah, ini kan ada sesuatu yang nggak tahu apakah memang diri kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya manusia dilahirkan itu tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata miskin ya, tapi yang ada adalah kemampuan atau berkecukupan menjadi seorang kaya gitu. Nah, mungkin untuk prolognya Pak Dokter mungkin bisa disampaikan nih dengan tema kita ya, berdamai dengan diri menjadi seorang miliarder nih, bisa diperkuat lagi prolognya Dok, sehingga teman-teman yang hadir hari ini bisa paham nih, minimal bisa menyesuaikan dengan yang ada dalam diri kita masing-masing. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Mas Husnul, Teh Oneng, dan semua para leader. Alhamdulillah. Suara saya jelas nggak nih? Kayaknya ada jelas. Jelas dan sudah masuk Facebook ya. Oke, kita bersyukur di KMB ini akhirnya kita saling belajar. Saatnya kita belajar ke Mas Husnul, saatnya kita belajar di antara kita. Dan hari ini kita juga saling belajar, termasuk saya juga hari ini dapat kesempatan bicara, dan alhamdulillah inilah hebat KMB, Komunitas Miliarder Berkah, sehingga kita bisa saling belajar. Jadi ada saatnya kita nanti menjadi seorang yang memang pembelajar, ada saatnya kita menjadi pembicara. Dan hari ini terima kasih banyak Teh Haji Oneng, dan semua saya diberi kesempatan untuk bisa berbicara di Zoom ini. Kalau kita bicara tentang tadi ya bincang-bincang miliarder, itu kita berdamai dengan diri. Jadi kalau dalam NLP ada namanya ego state. Dalam diri kita ini ada ego state. Jadi ego state itu adalah contoh kita itu berani, sedih, takut, kecewa, itu namanya ego state. Nah contoh kita sederhana gini, ketika kita bangun tidur. Nah ketika mau bangun tidur, sudah muncul dua ego. Yang pertama, sudah kamu bangun, segera. Yang satu, sudah tidur lagi aja. Sekilas kita mengatakan bahwasanya yang menyuruh tidur itu ego yang tidak baik. Padahal semua ego itu baik, punya referensi. Nah contoh seandainya yang tadi, coba cepat bangun. Maka sebenarnya kamu cepat bangun karena agar bertanggung jawab, banyak PR, kerja, posting. Seperti itu. Yang satu, kamu gak usah bangun dulu, tidur lagi. Karena kamu pulang semalam jam 12, nanti kamu sakit, maka tidur lagi. Jadi dua-duanya itu betul, itulah ego. Jadi dalam pikiran kita, itu sebenarnya terjadi kegaduhan. Nah, kegaduhan inilah yang sebenarnya kita mesti berdamai. Andaikan tidak berdamai, yang terjadi adalah perang di antara diri kita, maka nanti kalau diri kita nggak berdamai, maka tidak bisa berdamai dengan orang lain. Dan juga bahkan tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Nah, sebelum kita bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, maka berdamai dulu dengan diri kita. Itu. Atau kita ketika harus memilih seandainya antara yang satu, yang dua, terjadi dilema. Ini kegaduhan pikiran kita. Atau kita pernah melakukan satu tindakan, satu keputusan, tiba-tiba tindakannya pede, dia bergerak, memutuskan perkara, ternyata setelah itu dia nggak nyaman.
ternyata ada ego state di dalam diri kita bahwa ternyata kita tidak setuju. Nah, caranya ada kita damaikan. Lebih spesifik kita bicara miliarder. Tadi Mas Husnul sudah bicara. Contoh seandainya mau jadi miliarder, ini sudah perang di pikiran kita. Kira-kira dicek dulu, betulkah kita mau jadi miliarder? Jangan-jangan saya cukup hidup sederhana di desa sambil ngopi, sambil selesai sederhana gitu aja. Jadi dia nggak bisa jadi miliarder karena memang sudah ada ego-ego di dalam diri kita gitu. Nah, mestinya kita tentukan dulu egonya mesti damai. Kita ini mau jadi miliarder atau tidak. Ini yang pertama. Jadi mesti rapihkan ego-ego dalam diri kita, keinginan diri kita untuk menjadi miliarder itu satu. Yang kedua adalah bagaimana sih caranya kita menjadi miliarder? Ini orang sudah banyak ego di sini. Ada yang katakan dia berdagang seperti biasa, ada dia politik, ada dia dengan cara menjadi artis dan lain-lain. Nah, ini mesti satukan juga nih, caranya bagaimana? Nah, ternyata satukan kita mesti harus punya mentor. Nah, jadi ego-ego dalam diri kita ini mesti disatukan. Bagaimana caranya? Oh, ternyata untuk menjadi miliarder adalah punya mentor. Dan yang ketiga adalah tentukan juga jangan sampai ribut di pikiran kita. Ternyata untuk menjadi miliarder kendaraannya, alatnya. Nah, kira-kira dia perang nggak di pikiran kita dengan Armina Daily ini? Jangan-jangan dia punya cara lain dengan cara yang tidak baik atau kendaraan yang tidak baik seperti itu. Nah, ini mesti berdamai. Nah, itu maksud saya. Jadi dalam diri kita ada ego-ego yang memang selalu perang di dalam pikiran kita. Jadi sebenarnya ribut itu bukan dengan orang lain, tetapi dengan diri kita di dalam pikiran kita sendiri. Gitu Haji Oneng, Mas Husnul sebagai prolog ya. Waduh, ini jadi ingat nih kalau tadi Pak Dokter bilang bahwa karena di diri kita tuh gini, kalau kita melakukan sesuatu ya mohon maaf, mau yang berbuat baik atau tidak baik ada keraguan-keraguan gitu ya. Artinya bisa nggak ya atau mampu nggak ya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu nih Pak Dokter nih, ini biar teman-teman juga sama-sama belajar. Hal-hal yang membuat kita mohon maaf keraguan-raguan atau mungkin pesimistis atau mungkin tambah hal yang membuat kita tidak mau melakukan itu gitu ya. Itu sebenarnya ada bisik-bisikan nggak? Bisik-bisikan dalam arti di dalam hati, entah di dalam diri kita atau mungkin dalam lingkungan sehingga jangan deh atau kamu mau jadi orang biasa aja deh, yang sederhana aja deh gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, ini yang dari luar ini apakah memang bagian dari bagian dari lingkungan yang mempengaruhi sehingga lebih besar pengaruh luar daripada di dalam diri kita. Nah, kita pernah bicara tentang self talk ya. Jadi sesuatu yang berbicara dalam diri kita. Atau bahasa lain adalah halusinasi yang muncul di pikiran kita. Nah, ini mesti disingkirkan halusinasi yang negatif. Contoh seandainya tadi Mas Husnul bilang, kita ini nggak usah lah jadi miliarder, ngapain sih? Yang penting kita hidup cukup lah, duduk santai, kita menikmati hidup. Nah, ini kan sebuah belief system yang terbangun sejak lama, biasanya dipengaruhi punten, maaf gitu ya, mungkin orang tua kita yang memang beliau tidak ngerti gitu kan. Ternyata ini menjadi konsep kepada anaknya atau lingkungannya juga bisa, atau mungkin teman-teman sebayanya, peer group-nya. Makanya saya pernah bilang ke mentor saya, orang-orang yang sudah orang tuanya punya konsep miliarder itu luar biasa. Seandainya Teh Oneng, kemarin kita posting lihat, jadi otaknya sudah tidak punya konsep-konsep lain. Yang penting saya hidup jadi miliarder, berkah, kaya gitu kan, udah gitu saya sodako. Selesai. Dia tidak punya cerita lagi, konsep baru lagi di pikirannya tentang tadi. Nah, itu hebatnya kalau memang lingkungannya bagus. Nah, bagi orang-orang yang sudah tidak bagus, kayak kita ini yang sudah dewasa, ini perlu diprogram, perlu diformat begitu. Nah, kalau kayak milenial udah tinggal masukin aja sugesti gitu kan. Wah, jadi ternyata Pak Dokter lebih sekarang ini kita harus bersyukur ya, khususnya buat teman-teman milenial yang saat ini mereka lagi menuntut ilmu, bahkan dipersiapkan untuk menjadi miliarder. Ibarat kata ini seperti buku kosong yang siap diisi gitu ya ilmunya, dan itu lebih mudah dibandingin kalau misalkan teman-teman semua yang udah di atas usianya, udah pengalaman hidupnya yang sudah lebih lama di dunia sehingga agak-agak bercampur rawut ya. Oke, Pak Dokter, nih ini pembahasan kita semakin menarik nih sore ini, tapi kita juga perlu nih ada salah satu praktisi yang bisa kita ajak bicara nih, karena kan semua yang di dalam
ilmu NLP ini kan penerapannya dari praktek, ya kan, di prakteknya, ya kan. Apakah dengan kesesuaiannya, apa memang ini termasuk bagian dari ternyata kalau kita ngikutin ini prakteknya begini, hasilnya begini nih. Nah, ini kan akan maksimal. Nah, kita sudah hadir nih teman-teman semua. Nah, makanya Mas Husul, maaf, ya. saya potong dulu. Jadi sebenarnya semua ini sudah dilakukan oleh leader kita, gitu. Beliau itu sudah selesai. Beliau sudah berdamai dengan self-talk yang ada yang tadi dia sudah banyak sekali mendamaikan problem di dirinya. Semua bicara dia damai-damai, yuk kita jadi miliarder, yuk kita bergerak. Akhirnya fokus. Nah, beliau ini sebenarnya ada contoh model yang bisa mendamaikan dirinya sebelum mendamaikan orang lain, yaitu Teh Haji Oneng itu sebenarnya leader kita semua. Siap, ini kita hadirkan dengan kita sudah hadir, Masya Allah. Beliau salah satu dari top miliarder sukses di komunitas Miada Berkah, dan beliau pun juga Masya Allah ya belajar atau prosesnya pun enggak selalu sekilas jadi miliarder, tapi memiliki proses luar biasa. Bahkan beliau pun belajar dari mentor miliarder kita, yaitu dari Bapak almarhum Dr. Julian Mayanto dan juga Bunda Ingkresa Supartina, dan juga belajar dari para, tidak cuma hanya dari top miliarder sukses, tapi juga dari pemilik perusahaan yang kita jalani, yaitu dari manajemen perusahaan Armina Daily. Dan kita hadirkan dari miliarder dari kota Sumedang, Jatinangor, yaitu Teh Haji Oneng Suryati. Assalamualaikum Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Husnu, Pak Dokter. Masya Allah, saya terenyuh, merasa apa ya, tersanjung. Aduh, jadi ingat tersanjung. Jadi itu ya sinetron zaman saya milenial, karena saat ini saya mungkin sudah episode lalu ya, saya sudah milenial, Mas Husnu. Kalau sebut X ya. Tapi insya Allah semangatnya semangat milenial, tetap membara Pak Dokter. Itulah karena ya berkat ex-milenial ya, karena ya itulah berusaha untuk terus tadi kan berdamai gitu. Ini memang bahasan yang sangat menarik di sehari-hari ini. Mohon maaf nih karena laptop saya habis baterai. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, silakan. Sangat menarik ini Mas Husnu. Tadi disampaikan saya banyak belajar, betul. Tapi dulunya nih teman-teman yang ada di Facebook ada sekitar 49, yang ada di sini 48, kurang lebih ada 100 ya yang hadir di sini ya. Dulunya nggak begini Pak Dokter, jujur. Saya dulu kan ketika, maaf kata, ketika saya belum gabung di bisnis ini, saya kan sempat jadi pegawai lah ya, jadi employee. Kalau gajian udah maaf nih, gajian tuh kan pertanggal 28 nih. Kalau dekat-dekat gajian nih, terus sudah menipis kan dana-dana, udah gali lubang, tutup lubang, wah luar biasa gitu. Itu galau tingkat tingginya, ya Allah ini gimana besok. Terus yang dipikirkan itu gimana anak saya bayar sekolah, gimana anak saya. Nah hal-hal itu memang saya rasakan Pak Dokter. Akan tetapi setelah saya bergabung di komunitas Miliarder Berkah ini, dan tentunya tadi yang disampaikan betul adanya, karena saya fokus punya seorang mentor, seorang guru, akhirnya saya di sini merasakan ketenangan. Saya merasakan kedamaian. Saya sudah pasrah saja, toh ini adalah skenario dari Allah. Apa yang saya ikutin, ini adalah sudah tatanan yang harus saya ikutin gitu loh. Kalau misalkan Mas Husul sutradara, saya pemain filmnya, ya saya ngikutin Mas Husul saja. Nah, begitu pun dengan hidup, ini sudah takdir Allah, dan saya yakin setiap detik adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu bilang tidak ada ujian, tidak ada cobaan, semua jelas sempurna untuk kita. Saat ini saya mengatakan begitu. Tapi dulu, dan itu perubahan itu membutuhkan waktu sebetulnya begitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah manusiawi? Saya seperti itu nih Pak Dokter, ngalamin hal-hal yang seperti tadi. Iya. Ya, itu luar biasa, satu metamorfosa yang terus-menerus dan akhirnya seperti Teh Oneng hari ini. Dan itu adalah tadi mendamaikan diri itu nggak mudah sebelum mendamaikan orang lain. Sebenarnya tadi istilah fokus itu akan terjadi ketika kita sudah damai dulu dengan diri kita, menentukan mau kemana, arahnya kemana, bersama siapa gitu. Nah, jadi Teh Oneng ini kalau saya lihat, saya amati sebagai model saya, beliau sudah bisa sudah bisa melewati tahapan-tahapan dalam berdamai diri. Jadi suara-suara yang memang merendahkan dirinya untuk tidak maju, itu beliau damaikan. Kamu suruh diam dulu, kamu ikuti. Jadi beliau sudah bisa itu.
Dan hari ini endingnya adalah beliau bisa fokus gitu. Jadi lagi-lagi saya katakan orang bisa fokus ketika sudah bisa mendamaikan ego-ego, suara-suara di dalam dirinya yang begitu banyak. Suara kesedihan, suara membangun, suara membuat kita down, membuat kita bingung apa iya sih 165 jadi miliarder. Ini kan satu ego atau self-talk yang terus-menerus di pikiran kita. Nah, beliau sudah membuktikan. Maka sebenarnya itulah modeling kita semua, Teh Haja Oneng ini. Jadi sangat luar biasa inspirasinya modelnya, Teh. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya senantiasa mengaplikasikan kata syukur, ikhlas, sabar. Sudah bagian hidup saya seperti itu, insya Allah. Ikhlas, syukur, sabar ya. Nah itu dah. Nah terkadang saya bicara mungkin di antara sahabat-sahabat sekalian mungkin saat ini ada yang lagi yang lagi galau gundah gulana gitu loh Pak Dokter, karena memang betul tidak mudah untuk mendamaikan hati. Jujur saya pun berproses sampai saya belajar dari banyak guru ya, diantaranya yang kalau di bisnis ini ada mentor miliarder almarhum Bapak Dr. Andes Yudi Irmayanto, Ibu Haja Ingresa yang selalu full support ya, ada Bunda Kuril gitu yang selalu say hello, sapa, kemudian membuat saya tambah damai, itulah tambah tenang gitu. Artinya ya tidak damai di sini mungkin tenang ya, ketenangan jiwa ya. Kalau yang saya mungkin ambil, akan tetapi nih Pak Dokter, mungkin di antara mitra-mitra kita semua di KMB masih ada yang kadang up, kadang down gitu. Ada lagi ngomongin bisnis, ada yang cibir sedikit. Mana ya? Kok nggak ada yang daftar ya? Itu tuh muncul lah perasaan putus asa. Perasaan itu. Akan tetapi nanti ada muncul lagi. Tadi kan ada 2 ego tadi kan? Udah, kamu lawan aja, lawan nih rasa nggak nyamannya, yakin nanti di sana ada ini. Nah hal-hal itu mungkin yang apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman semua, ataupun mungkin kalau saya sih agak jarang sih ya untuk on off, karena dari namanya aja saya sudah Bu Oneng kan, jadi on terus kan. On terus. Itu bercandanya saya Pak Hasnul, karena saya nggak off gitu, saya on, jadi on terus. Ya itu mungkin bagaimana sih triknya gitu biar ya kedua ego tadi agak mulai samaan, lama-lama ya bersahabat gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya hanya menafsirkan dari modeling Teh Oneng dan terutama mentor kita Pak Yudi Irmayanto ya. Bagaimana caranya beliau-beliau ini bisa mendamaikan dirinya. Jadi bagi orang-orang dewasa seperti kita yang memang sudah banyak ego-ego yang muncul, yang satu ingin maju jadi miliarder, yang satu nggak usah lah jadi miliarder, kita hidup sederhana. Ini saling perang. Maka yang terpenting pertama dalam teknik NLP itu adalah kita menyadari. Saya pernah ngajarin orang public speaking. Ketika dia naik ke depan, maka yang ada adalah ketakutan. Semakin dia menolak ketakutan, yang terjadi tubuhnya semakin gemetar. Saya katakan ke dia, coba sekarang kamu jangan tolak ketakutan. Kamu bilang bahwa saya takut dan saya grogi. Akhirnya bilang, ngomong ke jemaah, bahwa saya sekarang grogi, nervous, dan takut. Tiba-tiba tubuhnya langsung rapi, langsung nggak bergetar. Nah, artinya kita terima dulu. Kita menyadari tadi, ikhlas bahwa saya punya ketakutan, saya punya sesuatu trauma jualan, saya dalam bisnis ini saya punya trauma dan lain-lain. Kita sadari dulu. Nah, sadari saya merasa takut, saya nggak berani, saya cemas, sadari dulu. Setelah disadari jangan diam di situ, nanti amplify. Kalau misalnya gini, saya pokoknya nggak berani menawarkan, selesai, ini amplify, semakin menguat nggak beraninya, takutnya, sedihnya. Saya lagi sedih nih, tapi diam, ini amplify. Nah caranya, oke lah saya sedih, oke lah saya takut. Nah sekarang kontrol pikiran kita untuk berubah replace. Maka larinya ke disiplin kata. Kalau tidak bisa, maka kita mesti berproses, diproses. Cara tercepat diproses, kita melakukan sebuah meditasi, kontemplasi. Ini lama prosesnya, healing dan lain-lain. Cara cepat adalah melakukan sebuah coaching. Nah coaching di sini dengan siapa? Tentu dengan leader, dengan mentor. Kita bilang, Bu leader, Pak leader, saya nggak punya keberanian nih. Saya kalau ketemu orang begini. Nah di coach di situ, apa sebabnya kamu kok nggak berani? Nah ternyata dia punya kekurangan. Oke, kamu fokus kepada kelebihan kamu, didukung oleh leader. Ini harus ada intensitas coaching di situ. Maka dia menjadi berubah. Seperti itu Teh Haji.
Berarti dirinya sendiri harus menyadari dulu Mas Husnul ya sadari dulu bahwa lah, sadari, Betul. setelah itu proses. sadar ya. Oh, Iya, apalagi iya. gini, kita Betul. biasanya gini ya, yang kalau kita lihat teman-teman semua di komunitas Mi'alul Berkah, teman-teman yang sudah memberanikan diri, merubah mindset menjadi seorang pebisnis syariah, biasanya nih kalau karena saya suka sindir gini, kita lihat yuk sebelum beliau memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis syariah, dulunya tuh gimana? Ya kadang ada orang yang kita yang pemalu, belum pede, bahkan mohon maaf, penampilan pun juga cuek aja lah, kayaknya nggak memantaskan diri. Tetapi ketika sudah berjalan mengikuti prosesnya dan belajar melihat secara langsung visualnya orang-orang ada mentor miliarder, top miliarder sukses, wah keren ya, udah berhasil misalkan mendapatkan apresiasi reward, tur jalan-jalan, bahkan bisa beli rumah dan sebagainya atau bangun joglo dan sebagainya gitu. Itu berubah. Bahkan saya lihat juga ya, ini apakah memang ini alam semesta yang akhirnya kalau kita ikuti saja, ayo ikuti saja gitu ya. Sehingga lama-lama ini akan membentuk kita, akhirnya penampilan kita, karakter kita itu bukannya menurun tapi meningkat, percaya diri sehingga orang melihat, wah ini energi banget ya ketika lihat dia. Ini kita langsung, wah udah deh pengen daftar aja deh, bisnis apaan sih gitu kan. Jadi seperti itu. Nah ini apakah memang mempengaruhi ya? Jadi ketika proses ini terjadi, perubahannya sesuatu yang positif, itu juga akan berdampak kepada orang-orang yang sekitar kita yang akan Jadi maksud Mas Husnul dengan menceritakan perubahan orang yang karakter, sebelumnya sampai jadi gitu. Oh berarti lihat foto gua banget dong. Yang jalan dulu kalah, Masya Allah gitu kan. Burak banget. Betul. Dulu ternyata begini kan. Dulu lurus begini, sekarang begini lebar. Sekarang melebar. Masya Allah Mas Husnul. Ya mungkin diantaranya itu ya yang terjadi di lapangan ya Mas Husnul, kita bagaimana menceritakan keberhasilan orang gitu mungkin Pak Subhan itu ya maksud Mas Husnul. Jadi bahwa ini nih orang ini aja gitu. Itu kan edifikasi leader yang biasa kita ceritakan kan. Dulunya gitu boro-boro gitu lah. Saya juga bilang boro-boro lah saya seperti ini. Jauh gitu kan, saya suka bilang jauh tanah ke langit gitu kalau kata orang Sunda ya. Tapi ternyata selalu saya bilang saya penguatannya tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Itu mungkin kata kunci yang selalu saya sampaikan nih Pak Dokter. Nah terkadang orang itu setelah dibicarakan nih Mas Husnul nih, Mas Husnul ngomong seperti itu. Ada yang yakin Mas Husnul, tapi ternyata mudah diucap, tapi pada prakteknya begitulah dan begitu deh. Nah itu apa yang harus dibenahi gitu loh. Yakin sih, tapi selalu ada kata-kata tapi. Apakah itu apakah hal yang manusiawi atau gimana sih Pak Dokter kalau menurut ya itulah ego itulah. Ada ego suara yang lebih tinggi. Jadi suara yang merendahkan dia atau mengajak dia mundur malas lebih tinggi daripada suara yang memberdayakan gitu. Maka setiap orang tuh apa yang dia lihat secara objek, maka dia punya persepsi. Nah tadi ada orang tertarik dengan katakanlah Arbida Daily ya. Ada karena memang pengen sehatnya, ada pengen bisnisnya, bahkan kepada personalitinya. Saya contohnya salah satu orang yang secara personalitinya. Pertama kali saya kenapa tertarik masuk ke Armina Daily ini karena lihat sosok Pak Julinya. Beliau begitu humble, begitu baik, senyumnya begitu menarik. Saya tuh ngerasa nyaman gitu. Kayaknya hidup di dunia ini jadi tenang gitu. Nah, sampai beliau panggil saya ke Jogja, ketemu dengan Teh Oneng. Oh, ternyata inilah. Kita mungkin sering telepon. Ada beberapa tipe orang yang ketika telepon, oke, berubah langsung dia trust, percaya. Ada tipe orang yang secara auditori ya biasa aja, tapi pas ketemu itu visualnya dia dapat, auditori terdengar suara suaranya Teh Oneng kedengeran banget gitu ya. Salaman ketemu, sampai ketemu langsung trust total, kinestetiknya kena gitu. Nah maka berbagai macam cara penting kita lakukan. Itu betul yang dilakukan Armina Daily itu. Maka sip lah pokoknya. Keren ya, jadi yakin ya semua yang di sini kita akan berubah secara bertahap. Saya selalu bilang gini Pak Dokter, tenang, sukses itu suka proses, berproses saja. Kita ikutin prosesnya. Ya, jadi kita ikuti prosesnya, kita nanti dapat hasilnya gitu. Mas Husnul, Pak Dokter, kita akan lebih senang sekali kalau kita sapa dulu. Mungkin Mas Husnul boleh dong yang teman-teman di Facebook. Ya, karena kita asik ngobrol, teman-teman kita ajak ngobrol. Bagi yang ingin langsung bertanya, yang hadir di Zoom akan kami langsung silakan silakan saja raise hand. Yang di Facebook mungkin boleh di kolom chat ya Mas Husnul ya.
Ya, betul, biar nanti Teh. ini langsung sama masternya nih, master NLP. Jadi tadi kan diantaranya yang harus kita rubah itu ya bagaimana sih cara mendamaikan ego kita gitu ya. Jadi dengan menyadarkan diri dulu bahwa kita merasa butuh komunitas, butuh kawan, perkara rezeki saya selalu bilang perkara rezeki nanti pun itu akan datang sesuai dengan seberapa banyak kita melakukan silaturahim dengan orang. Karena saya selalu ini ya Pak Dokter selalu berkata bahwa perbanyak silaturahim itu rezeki itu pasti akan Allah tambahkan selalu. Itu mungkin itu yang saya selalu ya gaungkan ke sahabat-sahabatku sekalian. Belief itu sudah belief sistemnya. Nah, beliefnya, oke. Belief system luar biasa. Oke. Pak Dokter Teh Oneng, ya mungkin karena pertemuan kita ini juga yang sangat luar biasa ilmunya. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan kita semua, Sobat Miliarder, juga dari beberapa teman-teman profesional yang hadir, baik yang ada di Zoom maupun juga yang ada di Facebook, silakan dibagikan. Ya, tayangan ini semoga menjadi sebuah ilmu membuka mindset orang ketika pengen berubah nasibnya, atau dengan cara bagaimana dia bisa bernambah dirinya menjadi orang sukses, menjadi seorang miliarder gitu. Nah, kita sapa dulu Teh yang sudah disapa dulu ya sambil nyapa, nanti nunggu yang bertanya, nanti saya ada pertanyaan lagi yang ngunek-ngunek di hati nih saya mau ngomong. Oke Teh, kita sapa dulu nih. Ya sudah hadir ada sekitar hampir 60-an di Facebook ya, ditambah dengan yang ada di Zoom ini sekitar ada 50 ya. Ya, terima kasih, akan terus bertambah. Yang sudah hadir di sini, Masya Allah banyak banget. Ada Bu Ferdi, ada Bu Aini, ada Bu Husnul Lelia, Bu Sunenti Nadia, juga ada Bu Sumiati Hasan, Bu Sofiatun, Bu Binti. Ini kayaknya banyak ibu-ibu sore ini ya, ke bapak-bapaknya pada kerja ini. Ada Telia Fianti, ikut gabung Telia. Wah, Telia. Iya. Yuk, kita bisa wawancara di sini di Zoom, Telia. Juga ada Mas Roy, Mas Roy Putra Lawu, juga ada Bu Ana Safira, juga ada Bu Juarsi dari Pontianak juga hadir. Juga ada Pak Doni Ramadan Cianjur. Ya, ada juga Bu Soima juga sudah hadir, Febi dari Surabaya ya dari ini. Ya. Wow, Teh, ini banyak sekali terus berjalan. Banyak banget ya, senang ya. Ya ini karena ya ini prakteknya Mas Husnul. Praktek di lapangan seperti ini. Karena saya juga kadang merasakan Pak Dokter yakin kalau saya yakin nanti selalu kata pasti indah pada waktunya, berproses saja. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan nih, seberapa jauh keyakinan seseorang mempengaruhi terhadap keberhasilan seseorang? Itu loh. Itu ya ingin saya dalam hati. Kalau orang itu yakin yang gimana sih kalau misalnya bisa membuat dia berhasil? Itu untuk Pak Dokter. Ya. Jadi di sini kalau kita bicara yakin itu sudah melibatkan aspek banyak. Contoh gini, ada istilah Pak mentor kita selalu bilang Pak Juli bahwa kita ini ada yang namanya ainul yakin. Ingat nggak? Hakul yakin. Ilmu yakin. Hakul yakin. Oke. Contoh ilmu yakin. Kita minum red coffee ini buat sehat. Ini ilmu yakin, tapi stepnya paling rendah. Ainul yakin. Oh ini ya red coffee ya, warnanya seperti ini. Ini ilmunya udah dapat, gitu kan? Ya. Ternyata ain. Tapi stepnya masih 2, belum 100%. Yang ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin adalah dengan merasakan indera kita. Ini hakul yakin. Ilmunya sudah dapat, red coffee membuat sehat. Oh ternyata warnanya merah, rasanya enak. Ini baru hakul yakin. Nah, jadi hakul yakin ini betul-betul bisa menceritakan, ini namanya pengalaman. Teh Oneng cerita kesuksesan lebih hebat, lebih menggigit karena sudah hakul yakin. Tapi bagi orang yang tahu ilmunya, baru ainul yakin, dia masih menimbang-nimbang seperti itu. Nah, maka betul kata Teh Oneng, orang yang sudah yakin atau keyakinan seorang menentukan kesuksesan dia, itu pasti. Saya setuju. Masya Allah. Sahabat lagi kan sahabat sekalian. Ada yang mau tanya? Iya Teh, ini jadi kita tahu ya dari 3 ilmu yakin tadi ya, ada ilmu yakin, hakul yakin, sama ainul yakin. Jadi ilmu ainul hakul gitu loh Mas Husnul gitu loh. Iya. Ini jadi kalau sudah dapat reward itu sudah hakul yakin. Kalau belum dapat reward kalau sudah dapat ilmu dan ain. Baru melihat. Iya. Ya mudah-mudahan kita semua ya Pak Dokter nih, teman-teman yang hadir di Zoom juga di Facebook ya. Bisa insya Allah diberikan apa ya, saya bilang sih semuanya kan baik lagi Allah yang memberikan hidayah, memberikan jalan ya.
Artinya semua kita akan dapatkan ketika kita bisa mengikuti prosesnya. Teh ini alhamdulillah juga sudah hadir nih Teh, tadi ya ada support juga dari Pak D nih, Pak Sabto Riandoko dari Jogja. Oh, Oke, mantap. Terima kasih Pak D. Pak D, iya, terima silakan. kasih. Ya, Terima juga kasih masih Om. banyak lagi Ini teman-teman. obrolan-obrolan bincang-bincang sore. Kenapa saya ngambil ngobrol topik aja. bincang-bincang miliarder gini, Pak Dokter? Saya pernah baca ya sabda Rasulullah ya yang kullu kalam ad-doa gitu kan. Jadi apa yang dikatakan itu jadi doa gitu. Saya hakul yakin. Iya. Kenapa? Iya. Ya itulah ini astajib lakum kan, itu berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Ya kita berdoa saja karena ini adalah salah satu ijabah, saatul ijabah. Asar, Betul. maghrib gitu kan. Betul, asar. Jadi kita dan kalau gimana? maaf Teh, kalau ada 40 orang yang berdoa berkumpul dan diamin kalau 40 orang Masya itu Allah. doanya Amin, seperti Allah. doa wali. Doa waliin. Seperti doanya wali terkabul. Amin, Allahu amin. Akbar, amin. Ayo jadi Saya yakin ya teman-teman- Mas Usman yang hadir semua jadi miliarder tahun ini. Amin. Masya Jadi Allah, amin. teman-teman semua yang hadir ya jangan sungkan-sungkan, jangan pelit untuk berdoa, mendoakan orang lain sehingga mudah-mudahan itu akan balik lagi ke diri kita nih menjadi doa-doa yang terbaik, kesuksesan kita dan sebagainya. Nah, Pak Dokter nih saya mau tanya, ini bagaimana ketika dalam menjalankan bisnis ataupun yang kita jalani sekarang ini menjadi bisnis syariah, itu kan proses untuk menjadi miliarder kan pasti ada perlu waktu, perlu juga tantangannya dan sebagainya. Nah, ini biasanya mungkin banyak juga yang dialami mungkin orang-orang yang di atas tidak milenial lagi, itu kadang agak-agak sulit. Tapi gimana caranya ketika nih mengkombinasikan antara energi, kekuatan, semangat dari milenial ini kombinasikan dengan teman-teman ataupun sahabat miliarder yang mungkin tidak mudah lagi nih. Ini kan nggak gampang ya mensinergikan. Nah, mungkin bentuk kolaborasi ataupun mesti ada tidak ada istilahnya tidak ada cross-line, tidak ada grup-grupan, kita maju bersama. Itu mungkin nggak alam semesta ini menyiapkan diri kita untuk siap menjadi seorang miliarder. Iya, Mas Husnul. Ini sebenarnya yang ditanyakan Mas Husnul ini berlaku buat saya secara pribadi ya. Jadi yang saya lakukan itu saya terus terang akhirnya menggunakan teknik namanya trikotomi. Trikotomi kontrol. Okay. Jadi orang hidup itu 100% ada yang kita bisa kontrol. Yang pertama. Yang kedua, 100% ada yang dikontrol oleh di luar diri kita, lingkungan atau orang lain. Artinya kita tidak bisa mengontrol. Yang ketiga adalah 50% kita bisa mengontrol, 50% orang lain. Nah, contoh, kita nawarkan produk atau bisnis, orang nolak. Ini 100% kita tidak bisa mengontrol hak mereka untuk menolak. Seperti itu kan? Contoh banjir, kita bisa ngontrol tidak? Banjir, tidak bisa. Hujan, jangan sampai nggak hujan, nggak bisa. Nah, tugas kita adalah memaksimalkan apa yang kita bisa kontrol. Nah, minimal kita bisa mengontrol pikiran kita, perasaan kita. Contoh, kita nawarkan kepada orang lain. Dia punya hak 100% kontrol dia. Kita tidak bisa kontrol, dia nolak. Nah, ketika dia nolak, apa kontrol kita? Kita kontrol pikiran kita yang 100%, dia nolak, saya tetap semangat. Dia nolak, saya tetap berdoa. Dia nolak, saya tetap tidak berubah pikiran saya, perasaan saya tetap netral dan tetap bahagia. Jadi kontrol pikiran kita. Nah, jadi contoh, dalam hal nyatanya kita nggak bisa ngontrol nih, seperti anak milenial bisa kesana kemari segala macam. Yang kita bisa kontrol apa sih kira-kira nih dalam hidup kita untuk Armina Daily ini? Kita biasanya online, Zoom. Nanti kita kembali kepada magnet rezeki yang guru kita bilang, Teh Oneng, nanti Allah mendatangkan duduk diam itu. Tapi kita mesti maksimal apa yang kita bisa kontrol seperti itu. Jadi mengontrol ya kuncinya ya. Iya. Jadi yang kita kontrol aja yaitu minimal pikiran dan perasaan kita. Jangan sampai kita tadi kalau pikiran kita nanti negatif, yang datang negatif. Kalau pikiran kita positif, ya selalu saya bilang mengendalikan itu mungkin ya Pak Dokter ya. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri gitu kan. Yang setidaknya kurang oke ya kita ya selalu positive thinking aja gitu. Ya. Kita rubah gitu. Kontrol jadi gitu. Kalau berhubungan dengan orang lain nih, terkadang saya suka bilang teman-teman, Teh saya ditolak nih Teh gitu. Boleh nggak sih kata-kata tolaknya diganti gitu kan? Iya. Gabung. Karena ya saya suka bilang, kenapa coba?
apa? Karena kita mulai disiplin kata aja. Mudah-mudahan dengan Iya. kata-kata ini kan doa nih, gue bilang. Nah, Ya. sementara otak itu kan tidak mengenal kata-kata negasi, yang jangan gitu kan. Tidak tuh. Nah, ini belum gabung, berarti kan kata-kata gabung tuh yang belakang. Nah, gabungnya ini yang kita rekam. Nanti yakin suatu saat nggak akan lama lah, pasti gabung kok gitu. Oh iya siap Teh. Nah, kadang itu yang saya lontarkan ke teman-teman itu gimana nih menurut Pak Dokter? Ya kalau dalam NLP kita sudah tahu itu namanya reframing. Jadi frame pertama ditolak, reframing. Jadi frame ada kan reframe itu ada frame pertama, frame kedua. Kalau kita lihat bingkai foto itu namanya frame. Nah, frame ya. Jadi frame pertama ditolak, artinya ada satu peristiwa ditolak. Kita buat frame yang kedua, ternyata dia belum join, belum gabung. Jadi yang tadinya negatif meaning, negatif emotion bagi kita akhirnya menjadi positif. Nah, kalau udah positif, sudut pandang kita kepada dia juga menjadi positif, bukan lagi kebencian gitu. Jadi 100% kita bisa mengontrol meaning, 100% kita bisa mengontrol pikiran, 100% kita bisa mengontrol perasaan. Dan itu efeknya adalah tadi nanti sudut pandang kita positif kepada orang itu, orang akan positif kepada kita. Kalau kita benci, nanti karena kita punya perasaan asumsi benci, orang pada benci sama kita. Langsung jelek ya, kerasa ya. Kalau misalkan benar banget. Dulu saya begitu kan. Ketika dulu saya belum begini, kan berproses namanya juga ya. Kalau dulu nih tahun 2012 13 penolakannya keren banget di saya tuh. Lu aja belum umroh gitu kan. Apalagi lu aja belum umroh, ngajak-ngajak umroh. Ada dalam hati jelek. Gitu kan. Muncul amarah gitu. Akhirnya biasanya orang yang di sananya itu mungkin ada trust loh, ada rasa juga. Marah gitu. Atau kalau dulu zaman BBM, gua delete dulu. Itu ada loh rasa-rasa seperti itu ya saat kita belum bisa mengendalikan tadi di Pak Subhan. Makanya mentor kita itu ngajarin, Pak Juli itu luar biasa. Dengan KMB ini beliau betul-betul welas asih gitu ya. Itu sudah dibuktikan betul. Jadi Pak saya nggak bisa jualan Pak, ya nggak apa-apa. Ikut dulu aja, kita berkah dulu. Jadi reframing itu keren banget gitu. Iya. Jadi bikin damai reframing itu ya. Keren banget. Bikin damai gitu. Nah itu reframing. Dan makanya kata Abu Haida itu ini udah spiritual marketing gitu. Betul. Karena sudah dimensinya lain, frekuensinya lain gitu. Jadi istilah TON tidak melulu masalah materi, tetapi itu akan automatically akan mengikuti ketika suasana hati kita, komunitas kita, lingkungan kita itu menjadi positif, penuh berkah, akan terjadi gitu. Ini yang menjadi saya suka di Armina Daily ini. Iya. Dan memang dirasakan Pak Dokter itu, memang dirasakan sama saya. Sudahlah, ketika teman-teman, Teh ini belum, tenang aja, selalu baik, gitu kan bisa saja lakukan, gitu. Mungkin belum waktunya, kita siapkan dulu wadahnya. Wadah apa? Wadah ilmunya, wadah mentalnya. Jadi sekarang kalau ada yang nolak, bikin aja kartu penolakan, tulis, kasih ke dia, pura-pura nih Bu, dipoto maaf Bu, hari ini Ibu yang kelima nolak saya. Itu kan sebetulnya hanya untuk apa ya, nyenang-nyenangin hati orang yang curhat tadi gitu lah. Itu bentuk coachingnya mungkin ya. Ya maksudnya betul Teh. Dan itu pengalaman banyak juga ya Teh. Karena kalau kita melihat nih teman-teman itu kan kalau misalkan di awal-awal ya mungkin pada saat ada penolakan ya mungkin belum siap bergabung tuh karena enggak, tetap harus ada kekuatan dalam diri ya di hati kita gitu ya, bahwa proses kalau kita mau jadi orang sukses atau menjadi miliarder, ya harus juga nikmatin gitu sesusahnya juga. Tidak ada tiba-tiba instan langsung enak atau melejit seperti itu. Nah, tadi ingat kembali yang disampaikan oleh Pak Dokter mengenai dari contoh dari mentor kita. Nah, beliau pun juga mengajar kepada kita tidak ada kata-kata benar yang kata bilang negatif gitu. Yang ada adalah belum saatnya. Yang penting ikuti saja prosesnya. Yang penting ya itu ikuti aja yang leader suksesnya, dan bahkan bercerita tentang kemanfaatan dari apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Nah, Pak Dokter, yang satu pertanyaan lagi nih Pak Dokter. Nah, biasanya kan nggak gampang. Kadang ada perbedaan gini. Situ kan enak, mohon maaf. Tahunya perawat ajaib, Mas Husnul misalkan artis ajaib gitu. Pasti banyak nih bawa masak dan sebagainya gitu kan. Ada pembenaran-pembenaran yang di luaran atau masyarakat sehingga bilang begitu. Tapi sebenarnya Pak Dokter saya juga ngalamin penolakan ini, bahkan Tete juga beribu-ribu kali penolakan. Nah, seperti itu teman yang lain gitu ya. Jadi tidak ada pembenaran bahwa dengan kita dengan background profesi kita sehingga memudahkan untuk menjalankan bisnis ini, tidak. Nah, Pak Dokter, ini bagaimana caranya nih merubah mindset
dari mitra kita atau dari leader-leader kita nih ya, atau mitra-mitra kita deh, merubah mindset-nya bahwa ternyata adalah semua itu prosesnya sama. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi atau menanamkan diri kita nih menerima dengan baik. Nah, boleh dong minta tipsnya nih supaya teman-teman bisa menerima nih penolakan-penolakan dari orang-orang ataupun dari mereka yang mungkin sedikit, bukan sedikit sih, karena suka bawahnya tuh bercandain kita, tapi kalau orang kadang kalau orang nggak kuat bercanda, karena suka baper tuh. Nah itu bisa bahaya tuh. Lagi baper ya. Nah, gimana nih Pak Dokter? Bentar tipsnya. Ya makanya inilah singkirkan suasana atau singkirkan suara halusinasi dalam pikiran kita. Contoh gini, ada orang enak Mas Husnul artis, Teh Oneng ajaib gitu kan, apa sih punya riwayat sekian sebelumnya perawat ajaib, Mas Subhan saya dokter. Ini kan istilahnya panyawang-nyawang ya. Jadi malah saya berpikir begini, ini berlaku buat saya, pertanyaan Mas Husnul kena ke saya. Di sini di Armina ini kan kebanyakan tuh ibu rumah tangga yang sudah sukses gitu kan, penjual gitu, pedagang, pendidikannya SD. Saya malah mikir, di sini muncul suara halusinasi. Apa bisa dokter sukses jadi miliarder ya? Kan sama. Bisa. Gitu kan? Kalau kebalik gitu. Justru kalau ibu-ibu rumah tangga di sini sudah banyak contohnya gitu, udah ada buktinya, udah hakul yakin. Kalau saya kan mikir, saya 15 tahun jadi dosen, biasa riset, biasa nulis segala macam, ngadepin mahasiswa, apa bisa gitu. Saya untuk merubah Facebook aja yang isinya itu para teman-teman ilmuwan, itu kaget semua, kok banyak kaget semua, aneh kamu kan katanya. Anda bisa bayangin coba. Iya. Jadi ini penyawangnya apa istilahnya saling menyawang gitu, saling nyangka gitu, ya Pak ya. Saling nyangka gitu. Jadi kalau kayak Mas Husnul gitu, mungkin di hatinya sama. Apa bisa artis di Armina Daily sukses ya? Padahal Mas Husnul juga berproses ya Mas Husnul ya. Iya betul. Sama gitu. Pasti iya. dikit. Nah inilah yang disebutnya kita mesti singkirkan suara halusinasi negatif dalam pikiran kita. Oh ternyata kalaupun dokter tidak ada yang sukses di Armina Daily, saya memaksakan diri saya, hanya saya dokter yang sukses menjadi miliarder. Kan gitu. Amin. Gitu, keren, dahsyat. Iya. Jadi jangankan banyak. Kalaupun hanya satu orang gitu. Satu orang itu ada saya yang tidak pernah akan terjadi. Saya bisa jadi miliarder. Seperti itu. Siap, kami doakan selalu ya Mas Husnul. Gitu. Amin. Gitu. Jadi tetap semua, ya, bukan Mas Husnul, jadi tetap kembali ke diri pribadi. Bagaimana cara mengendalikan diri, selalu berpositif thinking. Dan tentunya ini, kalau yang saya rasakan nih Mas Pak Dokter, ini kan ada lingkungan juga ngaruh loh, mau nggak mau, maaf ya. Di antaranya grup WhatsApp nih. Saya belajar dari mentor saya ya, di hide dulu teman-teman, ini nanti juga akan nyambung lagi sementara kita lagi fokus menuju satu tujuan. Nah itu bagaimana menurut pandangan Pak Dokter untuk meng-hide lingkungan yang setidaknya mungkin akan berpengaruh banyak terhadap kefokusan kita. Kayak mungkin pernah dengar cerita nih sahabatku sekalian, yang ada katak yang lagi naik ke gunung gitu kan. Si katak tuh katanya ada yang kamu nggak mungkin bisa, banyak yang berjatuhan, tapi ada satu katak yang sampai gitu dan berhasil gitu. Dan ternyata setelah ketahuan Mas Husnul, Pak Dokter, saya dengar ceritanya nih, kataknya ternyata tuli, jadi nggak ngedenger gitu loh. Nah, aku gini, maka saya bilang, jadilah katak tuli, nggak usah pedulikan orang, sih penting kamu fokus menuju tujuan. Nah itu gimana yang menurut Pak Dokter Subhan? Jangan tengok kanan kiri, fokus ke depan. Betul. Iya, jadi ada beberapa tipe dalam teori psikologi, namanya teori behavior. Artinya ada orang yang termotivasi dari lingkungan, orang menjadi lemah gara-gara lingkungan. Lingkungannya positif jadi positif, lingkungannya jahat jadi jahat. Nah tipe-tipe kalau seperti itu, dan kita menyadari, oh tipe saya seperti itu, maka betul kata leader kita, itu harus tinggalkan, suka nggak suka gitu. Karena hidup kita tadi 100% dikontrol oleh lingkungan atau orang lain. Kalau kita belum bisa menyimbangkan 50-50 minimal, apalagi 100%, oh ternyata hidup saya selama ini banyak dikontrol oleh luar lingkungan saya. Maka di sini artinya kita harus tinggalkan wilayah itu. Yang akhirnya, karena tipe orang ini tipe hipnotik, mudah terhipnosis, mudah tersugesti. Nah ini hati-hati, maka wajib itu ditinggalkan. Kalau dalam teknik NLP, orang NLP begitu. Kalau dia takut, tinggalkan.
Kalau dia tidak memperdayakan, tinggalkan. Itu karena apa yang dia lihat, dia dengar, dia sentuh, ini menjadi belief system dia. Ini bahaya gitu. Betul ya. Jadi kalau misalkan Pak Dokter Teoneng, kalau kita bisa lihat nih ada sesuatu yang mungkin disangkal oleh dalam diri kita dan itu mungkin tidak baik, itu baik tinggalkan saja ya. Jadi tidak supaya tidak menjadi sebuah apa ya kerikil atau hambatan-hambatan. Tapi bukan berarti kita memutus silaturahim kan, Pak Dokter. Nah ini ini juga nih kadang ya. Kalau dia sudah jadi leader, artinya kan sudah bisa 100% mengontrol dirinya, ya tidak masalah. Tapi kalau baru jadi murid, baru belajar ilmu kungfu, baru nendang, kita udah belajar macam-macam, kan akhirnya semrawut. Biarkan fokus nendang dulu, fokus. Gitu kan? Orang yang kan, orang yang seumur hidup banyak belajarnya nendang dan fokus, ternyata siapa dia itu? Itu kan Bruce Lee itu kan itu, sampai dia hebat sekali tuh. Betul. Nah, kan? Nah, jadi kalau kita sebagai murid yang baru, ini mesti tinggalkan dulu. Istilah dalam kacamata sufi, itu kita mesti meditasi dulu, kontemplasi, bertapa dulu. Kalau sudah jadi suhu, barulah Anda turun ke masyarakat. Masuk deh clue-nya ya. Ini bisa dipraktekkan Pak Dokter. Kalau Teoneng nggak apa-apa. Kalau aku sih enggak. Iya, kalau saya sih. Karena sudah punya belief gitu. Ya, Kak. Betul. Betul, karena gini, ini adalah yang saya lakukan gitu maksud saya. Maaf. Dulu saya agak-agak menghindar dari beberapa grup. Tapi sekarang saya nggak join lagi dengan PD-nya itu kan. Betul, saya ngalami semua. Jadi betul sahabatku sekalian, karena kita lagi fokus, jadi terkadang saya pun kan orangnya tipenya begitu. Dulu kan ngikut sini, ngikut sana, nggak jelas gitu loh. Akhirnya semakin kita banyak belajar dari orang-orang hebat, saya terus belajar dari mentor saya nggak pernah kemana-mana, terus ngikutin apa arahan beliau. Alhamdulillah ya hasil saat ini adalah sebagai akibat lah kita dengan kefokusan dan tawaduk terhadap guru kita. Gitu mungkin Pak Dokter. Makanya konsep Pak Juli itu luar biasa, Teh Hajah Mas Husnul. Beliau itu kan bilang, coba 21 hari tinggal di Joglo. Coba nyantri. Ini dalam rangka kita mengkondisikan diri kita sebagai murid. Karena kita masih goyang ke sana kemari. Kalau sudah kita panceg, sudah kuat, nah, di sini nanti makom kita sudah berubah. Nah, dengan kita berlama-lama fokus nyantri di sana, nanti kita keluar itu punya sebuah belief gitu. Nah, nanti apalagi sudah dapat reward, sudah dapat gajian dan lain-lain, jadi leader, mitranya sudah banyak, belief sistemnya semakin menguat, maka dia saatnya menjadi rahmatan lil alamin. Jadi proses rahmatan lil alamin itu nggak bisa kalau seandainya langsung kita jadi stepnya masih jadi murid, nggak bisa. Jadi suhu, jadi guru, leader gitu. Iya. Iya. Ya, kembali ya ke keyakinan ya tadi ya yang ilmu yakin, kemudian ainul yakin, karena memang merasakan juga ya ketika kita ikut 21 hari, bener ya Riga aku temu juga ya yang level 2 gitu ya. Lah semakin yakin aja maksudnya ya. Jadi teman-temanku yakin aja. Ketika kita nolong orang, ketika kita terus berjuang untuk menjadi orang yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, insya Allah yang kita inginkan tuh Allah kasih gitu. Saya sudah merasakannya, masya Allah. Syukur tiada hingga ya Mas Husnul ya. Betul Teh. Nah, kita tahu ya Teh bahwa memang perjuangan itu atau proses ini kan tidak ada yang instan, tidak tiba-tiba langsung jadi miliarder. Mungkin Pak Subhani mungkin boleh sebelum di akhir dari acara kita di hari ini, boleh nih kita dikasih tahu ya bagaimana nih supaya diri kita ini ya artinya kita berdamai, kita bisa menerima dengan baik dengan apa yang kita kerjakan sehingga di dalam bisnis ini kita siap untuk menjadi seorang miliarder. Nah, ini perlu apa saja nih? Tidak cuma hanya dalam diri kita ya, tapi ada mungkin niatan hati atau mungkin faktor lingkungan atau mungkin faktor teman-teman yang siap membersamai ya, artinya teman-teman yang siap mendukung untuk kita menjadi seorang miliarder. Boleh dong dikasih tahu nih kira-kira nih sebelum kita ini sudah mendekati di akhir acara kita nih ya. Jadi boleh dikasih tahu nih. Oke, kesimpulannya benang merahnya nih dari apa yang kita obrolkan hari ini. Obrolan sore hari ini. Ya, jadi tadi dalam Islam itu kan ada wasta'inu bisobri wassalah ya. Artinya memang menikmati proses itu mesti sabar. Nah, sabar di sini bukan berarti sabar diam, tetapi sabar belajar. Makanya mentor kita nih Pak Juli kan pembelajar. Di mana belajar beliau, dimanapun. Dan kita setiap hari belajar dengan Zoom, kita saling belajar. Nanti saatnya saya jadi narasumber, nanti Anda semua belajar. Saatnya Mas Husnul jadi narasumber, kita semua termasuk saya juga belajar.
Jadi sabar itu dengan cara belajar terus-menerus, begitu kan? Yang kedua adalah dengan sholat. Sholat itu kan doa, dan kita penuh dengan doa. Jadi artinya sebenarnya kita sudah diajarkan, formulanya itu sudah jelas banget gitu dalam mentor kita Pak Juli Irmayanto itu untuk kita. Nah, cuman kita bisa nggak menafsirkan itu dan melaksanakannya gitu. Dan leader-leader kita adalah orang-orang yang hebat dan sukses model dan menyelesaikan pembelajarannya kepada mentor. Jadi ya kayak saya wajib mengikuti Teh Oneng, wajib mengikuti Bu Ingkris karena memang sudah selesai beliau belajarnya. Kita tinggal belajar terus sama beliau gitu Mas Husnul. Oke, nah nih Pak Dokter boleh nih masih ada satu orang mau bertanya kembali. Satu orang mau bertanya, silakan ya, silakan sebelum kita tutup ya. Ya, ada Bu Lani Arif. Oke, Ya, aduh, assalamualaikum leader kita. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lani kehadirannya. Ya, boleh langsung Bu Lani. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Husnul, Teh Oneng. Pak Dokter mau tanya seperti ini ya. Ini pengalaman saya juga. Bagaimana secara teoritisnya gitu ya, keilmuannya apa harus dilakukan misalnya ketika kita atau ketika mitra itu ada yang butuh apa ya, sedang butuh penguatan gitu ya. Misal gini, saya contoh diri saya sendiri ya. Diri saya itu waktu kita kayak gini ya, di Armina Delhi ini kan saya sempat agak tidak begitu fokus kemarin-kemarin ya. Ketika mulai difokuskan lagi gitu ya, itu berawal dari posisi artinya nol gitu dalam hal keyakinan. Apa iya bisa nggak ya gitu? Bisa nggak sih ini kayak seperti dulu lagi gitu ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya gitu? Nah itu dulu salah satu terapi saya itu saya melihat pelakat reward terakhir saya tahun lalu ketika naik panggung. Itu jadi semacam kalau saya lagi bisa nggak ya saya liatin, wah kayaknya bisa nih, bisa nggak ya, bisa deh gitu. Nah itu kan pengalaman pribadi saya gitu ya Pak ya, Pak Dokter. Nah secara keilmuan itu ketika misalnya ada kondisi seperti itu gitu ya, kita butuh keyakinan kuat, ekstra keyakinan itu hal-hal apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu menumbuhkan keyakinannya gitu Pak? Itu Pak Dokter, pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab Mas Husnul. Ya, langsung aja. Silakan. Ya, orang-orang yang sudah pernah sukses itu sebenarnya untuk menarik motivasi kembali tinggal akses kesuksesan. Contoh Ibu pernah dapat reward atau dapat plakat katakanlah 5 tahun yang lalu. Ternyata hari ini down. Tinggal lihat aja plakatnya, foto-fotonya, gambarnya, rasakan itu secara automatically alam bawah sadar akan muncul menjadi motivasi dan tubuh akan tergerak. Itu orang yang sudah punya satu anchoring, satu pelajaran di masa lalu yang sukses. Itu mudah sekali. Makanya kenapa sih orang sukses itu harus masuk naik panggung, ada musik segala macam. Itu untuk membuat anchoring di pikiran bawah sadar kita. Tetapi kalau kita menjadi seorang katakanlah konselor atau coach kepada mitra kita, nah tadi kita mesti menghargai juga, di sana ada self talk masing-masing. Makanya berdamai, artinya mitra kita belum berdamai dengan dirinya. Maka sebenarnya dalam teknik NLP itu kalau kita nggak suka sama sesuatu mesti tulis. Anda nggak suka Armida Daily, coba list apa aja yang muncul perasaan negatifnya, tulis semua. Nah nanti skalanya berapa 1 sampai 10. Kalau di atas 5 berarti tinggi. Nah ini sangat berbahaya, mesti diselesaikan. Nah nanti dia punya referensi, kenapa saya takut di Armina Daily. Dia punya alasan. Nah tugas kita adalah membuat reframing, replace meaning menjadi positif. Sehingga dia suka gitu. Kalau dalam klinis counseling gitu. Seperti itu. Mas Husnul, Bu Lani, masih dilanjut? Satu lagi. Silakan. Silakan. Jadi Pak Dokter, tugas kita sebagai leader ketika misalnya membantu mengcoaching atau membantu meyakinkan mitra-mitra kita gitu ya, supaya dia lebih keluar potensinya, itu berarti tadi ya Pak ya, kita bantu dia untuk menuliskan hal-hal yang masih menjadi skala itu ya, skala persoalan gitu kan? Gitu ya. Iya, betul. Contoh gini, Bu Lani saya tanya, Ibu yang paling takut hewan apa? Saya tanya dulu. Apa ya? Ular. Buaya. Contoh aja. Cacing. Jijik apa takut? Jijik ya. Takut beda ya? Jijik ya? Oke, takut. Oke, nggak apa-apa. Kalau takut 1 terendah, 10 tertinggi, di angka berapa takut atau jijiknya? 5. Nah, itu lumayan. Bisa naik, bisa turun nantinya.
Nah, artinya ibu mesti tahu mitra kita semua sama ya, termasuk saya. Oh, ternyata mitra kita ini punya problem dengan cacing dan itu lumayan tinggi. Nah, gimana caranya di reframing agar dia tidak takut sama cacing. Ah, cacing kan kecil, kita gede, diinjak aja mati. Kan selesai gitu. Iya, iya, iya. Kita gini-gini selesai gitu. Paham. Itulah. Itu kalau Master LNP sudah bicara begitu Bu Lani. Kita akhir coaching akhirnya ya. Ya, dahsyat ilmunya. Terima kasih Pak Dokter. Ya Bu Lani, sama-sama. terima kasih ya. Mas Sama Husnul, belajar. makin menarik aja ya. Kayaknya ini nanti ada to be continue nih pembicaraan kita hari ini. Karena saya masih banyak yang mau ditanyakan terkait ya saya sebagai leader gitu kan, sebagai leader besar di KMB, bagaimana tentang yang keinginan saya untuk mewujudkan yang membantu mendampingi 1.000 miliarder gitu kan, kadang ya ada sesuatu yang memang harus kita benahi. Nah, artinya mungkin kalau sore hari ini ya sebelum kita menutup ya Mas Husnul, saya ada yang disampaikan bahwa ketika kita berdamai dengan diri kita merasa nyaman, kita merasa tentram, adem hatinya, tentunya itu adalah bagian dari kebahagiaan. Dan saya yakin ketika orang-orang yang bahagia, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Jadi yakini semua yang saat ini dalam kondisi bahagia, senantiasa membahagiakan dan memuliakan orang lain, rezeki akan datang, postingan akan datang, mitra baru pun akan datang, asetnya akan terbangun, dan yakin akan menjadi bagian dari 1.000 miliarder yang akan terlahir di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbi. Itu maksudnya dari saya. Ya, oke. Nah, mungkin ada tambah lagi dari Pak Dokter. Sedikit saja tambahan kesimpulannya buat teman-teman semua di sore hari ini. Iya, kita kalau menyadari belum damai diri kita, terutama dalam bisnis ini, saatnya kita temui leader kita melakukan coach, dan leader kita insya Allah bisa mendamaikan ego-ego dalam diri kita. Kita butuh mentor, kita butuh orang lain untuk mendamaikan diri kita. Itu Mas Husnul. Masya Allah ya. Jadi intinya balik lagi teman-teman semua, sobat miliarder dan juga yang menonton tayangan kita hari ini, berdamailah dengan diri kita sehingga alam semesta ini dan lingkungan kita ini semua akan mensupport kita ketika kita akan meraih kesuksesan bersama di bisnis yang kita jalankan. Pak Dr. Subhan Jubaidi, terima kasih banyak hari ini sudah memberikan ilmunya buat kita inspiratif. Tapi kayaknya perlu ada lanjutan nih Dok ya. Boleh ya nanti kita buat sesi 1, 2, 3 seterusnya. Dan juga Teh Haja Suryati, terima kasih praktisi dari komunitas Miliarder Berkah. Mudah-mudahan juga banyak lagi teman-teman dari komunitas Miliarder Berkah yang ikutan atau nanti bisa memberikan sharingnya untuk kita ya. Betul, di Bincang-Bincang Miliarder. Dan teman-teman semua, sayang sekali waktu kita sudah berakhir di sini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Pertemuan kita insya Allah kita akan adakan setiap hari Jumat ya Teh. Setiap Jumat sore jam 15.30 WIB. Dan insya Allah nanti ada juga narsum-narsum ataupun praktisi dari KMB yang lain akan kita undang. Dan mereka akan memberikan pengalaman. Nah, pengalaman prakteknya langsung dari apa yang mungkin sudah disampaikan dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh mentor miliarder kita, dari top miliarder kita juga yang sudah hadir, dan juga dari praktisi-praktisi seperti Pak Dr. Subhan Jubaidi. Terima kasih banyak hari ini yang sudah hadir dari teman-teman di Zoom, sudah hampir 60-an, juga sudah ada dari Facebook hampir 75-an. Terima kasih sudah hadir. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya hari ini bermanfaat dan kita tetap sukses kayak berkah bersama, dan pastikan diri Anda menyiapkan diri menjadi miliarder, berdamailah dengan baik dengan diri Anda. Terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Ada musik bel?
Suaranya hilang. Iya, gak ada suaranya ya. Iya. Oh, baru ada suaranya tuh. Ya, udah ada sekarang. Iya. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan umroh dan haji. Ya Allah, panggillah kami ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensiar Baitullah Armina mereka perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.